Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakang Bayu, kita ketemu lagi di channel Taufik Ubek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hama gerandong atau lalat Liriomiza di tanaman bawang merah. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa tanaman bawang merah ini sering sekali mengalami gagal panen ataupun hasil produksi yang buruk karena serangan hama yang satu ini. Bisa dikatakan hama ini sangat parah sekali dan juga sangat sulit untuk penanganannya, karena bagi para petani bawang merah pemula kadangkala tidak ataupun kurang bisa mendeteksi hadirnya hama ini, karena hama ini tidak terlihat karena kecilnya ukuran dari hama ini, sehingga serangan sering mengalami keterlambatan dalam penanganan dari serangan hama ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas itu secara lebih detail tentang hama satu ini serta strategi penanganannya, hingga nanti kita akan membahas juga insektisida apa saja yang efektif untuk penanganan, mulai dari pencegahan sampai pengendalian hama gerandong ini. Nah, hama ini adalah bahasa ngetrennya itu, bahasa asingnya itu, hama ini adalah Liriomiza leaf miner ya, leaf miner, ataupun kalau Indonesianya itu penggorok daun. Jadi dia itu menggorok, memakan bagian dalam dari daun bawang merah. Nah, ini apa yang menggorok ini? Yang menggorok adalah larva. Yang menggorok ini adalah kelakuan dari larva dari lalat namanya Liriomiza spesies chinensis. Kalau yang di tanaman yang lain itu kan banyak ya penamaan spesiesnya sesuai dengan serangan di tanaman inang. Nah, ini adalah urdunya ataupun gulungannya itu ada gulungan diptera. Nah, ini yang membedakan dengan hama ulat. Ulat itu ada Lepidoptera, ini ada diptera ataupun lalat. Nah, ini adalah gulungan lalat. Makanya kita harus bisa membedakan mana itu hama ini dari gulungan apa saja, sehingga nanti akan tepat dalam penanganan serangannya itu, pemakaian insektisidanya. Nah, lalat ini modelnya adalah hama yang polifag ataupun memiliki banyak inang, sehingga memiliki banyak spesies yang seperti saya katakan tadi. Kalau yang ini Liriomiza sinensis, ini adalah untuk bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih. Terus contoh lagi Liriomiza widobrensis, biasanya nyerang di kentang ya. Ada juga Liriomiza sativai, ini biasanya nyerang di timun-timunan seperti semangka atau juga melon itu, dan lain sebagainya, banyak spesiesnya. Nah, hama ini sebenarnya masa hidupnya tidak lama, tetapi di waktu yang tidak lama itu serangannya sungguh luar biasa. Nah, siklus hidupnya itu, hidup dari lalat Liriomiza itu sekitar 3 mingguan. Nah, makanya kenapa kalau di tanaman bawang merah itu pada masa awal-awal tanam 10-15 AST itu serangan sangat parah sekali, karena disitulah masa-masa larva berkembang biak. Tetapi ketika nanti sudah menjadi pupa, biasanya di usia 25-an itu mulai menurun, tapi nanti akan kumat lagi di usia 40-an, karena itu adalah sudah periode siklus yang kedua. Nah, ini karena siklusnya itu cuma 3 mingguan.
muncul di awal, tiba-tiba ada, nanti muncul lagi di akhir ketika masa generatif itu. Seperti itu polanya. Seperti ini pola hidupnya, siklusnya itu seperti ini. Yang pertama itu dari lalat dewasa atau imago. Imago ini kalau yang betina itu 6 sampai 14 hari hidupnya, siklus hidupnya. Kalau yang jantan lebih pendek, sekitar 3 sampai 9 hari saja. Nah, itu akan memunculkan telur. Nah, telur ini akan diletakkan di daun bawang merah sebanyak 50-an sampai 300 telur. Nah, itu akan menetas dalam waktu 2 sampai 4 hari. Nah, ini kemudian awal mula serangan telur. Setelah itu akan berubah ke fase larva. Nah, larva ini ada 3 instar. Artinya larva itu mengalami perkembangan 3 kali tahap, dari yang kecil sampai yang besar. Nah, itu dalam waktu 3 sampai 12 hari. Nah, disinilah serangan parah yang namanya gerandong ya ini di usia 3 sampai 12 fase larva ini. Nah, nanti kalau sudah menjadi larva sampai 3 fase instar akan berubah menjadi pupa. Pupa itu ya entung kalau bahasa Jawanya, itu sekitar 11 sampai 12 hari. Itu biasanya diletakkan di tanah ataupun juga di daun, tapi kebanyakan di tanah. Nah, setelah menjadi pupa selama 11 sampai 12 hari dia akan jadi imago lagi. Nah, ini siklusnya kurang lebih 3 mingguan. Nah, ini tadi ya, di larva ini tadi 3 sampai 12 hari ya proses larva ini. Nah, ini yang namanya gerandong. Gerandong ya, ini larva, ini fase larva ini namanya gerandong. Nah, tanda-tanda dari serangan itu seperti apa? Nah, biasanya ini yang harus kita amati. Harus kita tahu bahwa ada serangan, tanda-tandanya bahwa pada fase larva ini dia akan menyerang bagian dalam ya, bagian dalamnya daun itu, dan membuat titik-titik ataupun jalur, semacam jalur kayak peta atau semacam oret-oret lah. Kalau orang ada yang mengatakan ini hama oret-oret gitu ya. Jadi sama daun bawang itu ya, itu ada titik-titik, biasanya lurus biasanya. Tapi ini biasanya instar pertama seperti ini. Nanti kalau sudah menjadi instar berikutnya, itu akan menjadi coretan-coretan tidak beraturan gitu ya. Nah, seperti ini. Itu di daun bawang merah ya. Itu harus diantisipasi. Kalau sudah ada titik ini, nah ini adalah tanda bahwa tanaman kita sudah kemasukan yang namanya larva dari Liromyza yang sering kita namakan gerandong itu tadi. Itu harus diantisipasi. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, akhirnya efeknya apa? Dia akan mengganggu jaringan. Ini jaringan daun sini akan terganggu, rusak, sehingga proses fotosintesis tidak terjadi, mengalami hambatan, tanaman tidak berkembang karena jaringannya rusak, akhirnya layu. Nah, biasanya kan seperti itu kan serangan gerandong itu, daun layu. Dan habis layu dia akan mengering, kering dan mati sudah. Nah, nanti biasanya ditambah di bagian bawahnya bawang itu ya, yang bawang ini umbi. Biasanya di sini putus, ini rusak di sini, nah, tergorok di sini. Akhirnya kalau dicabut itu mudah karena di sini sudah putus. Nah, itu tanda-tanda dari serangan gerandong. Dan larva akan selalu tinggal di dalam daun ataupun di tanaman bawang merah ini. Dia hidupnya di sini larva itu. Baru nanti kalau fase pupa dia akan berada di tanah sekitar bawang merah. Ini yang bahaya, nanti akan keluar di siklus hidup yang kedua nanti, yang menyerang biasanya di masa generatif. Karena pupanya sudah menyebar di sekitar tanah. Nah, itu. Nah, untuk strategi pengendalian itu ada banyak strategi yang bisa kita lakukan, mulai dari pergiliran tanaman, pengendalian strateginya ya, yaitu pengendalian hama tanaman PHT itu,
itu mulai dari pergiliran tanaman, sehingga akan terputus yang namanya hama ini karena ganti tanaman. Yang kedua dengan penggunaan musuh alami. Nah, cuma masalahnya kalau kita pakai insektisida sintetik, insektisida kimia, banyak dari musuh alami ini mati karena insektisida yang kita pakai adalah insektisida yang tidak selektif. Artinya tidak selektif itu dia menyerang semua jenis serangga yang ada di lahan persawahan kita, entah itu Liromyza, entah itu musuh parasitnya Liromyza, semuanya dibunuh babat habis. Nah, itu masalahnya di sini. Aplikasi insektisida yang tidak selektif dan aplikasi yang melebihi dosis. Biasanya seperti itu. Terus yang kemudian penggunaan likat kuning. Nah, jebakan itu biasanya yang berwarna kuning itu terus dikasih lem tikus itu juga efektif untuk mengurangi dari populasi dari Liromyza, dari penggorok daun ini. Nah, terus juga bisa juga dengan penggunaan pestisida nabati. Nah, ini bisa kita cari di toko online ataupun di toko-toko pertanian, sudah mulai ada yang namanya pestisida nabati ini, banyak. Nah, ini salah satunya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap yang kelima ini, insektisida kimia. Nah, makanya ini yang perlu yang hati-hati di sini. Banyak resiko yang terjadi kalau kita pakai ini insektisida ya. Tetapi gimana lagi, kita juga selama ini yang bisa kita lakukan adalah pemakaian insektisida kimia. Saya pribadi pesnap atau pestisida nabati pun juga belum pernah, cuma nanti akan saya coba juga lah untuk mengurangi dari ketergantungan terhadap insektisida kimia. Nah, untuk insektisida kimia itu ada beberapa bahan aktif yang bisa kita pakai yang sangat selektif terhadap lalat Liromyza dan tidak membunuh serangga alami yang menjadi parasitnya, yang menjadi musuh alaminya Liromyza. Nah, yang pertama adalah gulungan MOA dari MOA gulungan 6. Nah, ini dari avermectinnya, avermectin. Nah, bahan aktifnya abamectin, ada juga imamectin. Ini racunnya sarapnya. Nah, antara abamectin dan imamectin ini bisa untuk pengendalian hama Liromyza grandong itu. Cuma yang paling efektif adalah ini, abamectin. Imamectin bisa, tapi abamectin ini lebih efektif ya. Dan juga relatif abamectin ini selektif terhadap Liromyza dibandingkan imamectin. Jadi biasanya ini yang dipakai. Tapi imamectin pun juga masih bisa, cuma kurang selektifnya. Bedanya cuma di situ. Terus yang kedua itu adalah Nereotex MOA dari gulungan Nereitoksin analog. Ini adalah dari gulungan 14, sarap juga. Nah, Nereitoksin analog itu adalah mensintesis dari racun yang terkandung di dalam cacing laut. Ini berasal dari cacing laut yang disintesa menjadi sebuah bahan aktif untuk mengatasi serangga, dan sangat efektif juga di diphtheria. Di diphtheria tadi, lalat itu, cacing laut. Nah, ini bahan aktif yang ada di dalam Nereitoksin analog itu, contohnya Dimehipokarpap, ada juga monosultab. Dimehipo itu mereknya buahnya ya, seperti Marathon, ada juga
spontan, kartap itu kardan, monosultab itu seperti trisula. Nah, ini relatif murah ya bahan aktif ini. Tapi kalaupun hama itu masih belum resisten, sebenarnya efektif juga, murah nggak masalah. Yang penting belum resisten. Ini sangat mampu untuk mengatasi Lireomyza ini, gulungan neurotoksin analog ini sangat mampu. Cuma tergantung di lingkungan sekitar Kakang Bayu ini sudah resisten atau belum. Nah, kalau yang ketiga ini adalah spesialis dari Diptera, yaitu guluma mode action atau mode tindakan dari gulungan siromazin. Bahan aktifnya sama, namanya juga siromazin dari golongan 17. Ini racun pertumbuhan. Nah, kerjanya adalah merontokkan kutikula. Jadi dia itu, hama itu dirontokkan kulitnya sebelum dia ganti kulit. Seperti itu, merontokkan kutikula. Nah, kalau siromazin ini sangat spesifik ya. Nah, ini saya contohkan produk insektisidanya. Contoh yang pertama tadi dari Abamectin, ini contohnya Asmec 36 EC ini. Nah, ini adalah sangat efektif untuk penanggulangan grandong. Contoh ini, contoh saja untuk biar kita makin jelas. Nah, ini ada juga Promectin yang barusan kemarin kita pakai itu. Ini lebih tinggi lagi, 60 EC. Ada juga yang Emamectin, ini Emamectin masih mampu. Ini di sini juga tertera ada Lireomyza itu. Nah, untuk yang golongan neurotoksin analog, contoh ini Marathon 500 SL. Nah, terus yang spesialisnya ini 375 WP, insektisida sistemik penghambat pertumbuhan serangga berbentuk tepung. Nah, ini kan digunakan untuk pengendalian hama serangga jenis Diptera. Ini Diptera ini lalat, yaitu penggeruk daun, Lireomyza spp, maksudnya Lireomyza spesies yang macam-macam itu, bisa yang chinensis, huidubrensis dan lain sebagainya. Di taman bawang merah, bunga krisan, kacang panjang, kentang, tomat. Siromazin 75 WP. Ini grup 17 ini. Ya kan. Nah, bahan aktif ini bisa kita pakai untuk mengatasi dari serangan Lireomyza ataupun serangan ulat, serangga larva grandong. Ini contohnya bisa Kakang Bayu pakai. Tidak harus terpaku dengan merek-merek ini, bisa Kakang Bayu pakai merek yang lain. Jangan tergantung fanatik dengan merek ini, bisa kita pakai yang lain. Ini bisa kita ganti dengan contoh spontan, ini bisa kita ganti dengan Guntur, ini bisa kita ganti dengan Demolis, Abasel dan lain sebagainya. Terserah Kakang Bayu semua. Emamectin bisa pakai ini, Saklipid bisa pakai Proclaim dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh untuk mengatasi serangan grandong. Nah, satu lagi info untuk kaitannya selektivitas dengan musuh alami, ini yang paling selektif. Jadi ini yang paling recommended ya. Seperti di video saya yang beberapa bulan yang lalu kan, ini yang kita pakai Trikat dengan yang kemarin itu Demolis ya, sama-sama Abamectinnya gitu. Oke, sekian dulu dari keterangan yang kita bahas pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan yang bisa kita praktekkan dan menjadikan tanaman kita sehat dari serangan larva grandong. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.